Haris menyesal, lebih tepatnya menyesal karena belum sempat mereguk tubuh indah Bella. Bella, panggilnya masih menahan segala emosi. Dia mencoba untuk membujuk Bella. Kita cerai, tegas Bella, dan keputusannya sudah benar-benar bulat dan mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita nih guys di cerita novel terbaru yang berjudul Dipaksa Menikahi Janda Perawan. Part 1, pengkhianatan. Nah lo, baru pertama udah pengkhianatan aja, seru kan? Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Kamu egois mas, kamu selalu mentingin diri kamu sendiri. Kamu gak pernah sekalipun ngertiin aku. Sejak kita pacaran, aku menyesal nikah sama kamu. Toh nyatanya kamu itu tetap aja ngedoain aku. Kita cerai malam ini juga mas. Talak aku mas. Bella menangis sampai terisak. Tubuhnya bergetar hebat. Malam pertama yang mestinya dilalui dengan begitu indah, justru berubah menjadi perceraian. Karena Haris masih saja membalas DM dari orang masa lalunya. Terlebih lagi, isi DM itu adalah berita pemberitahuan jika sang masa lalu sedang telat beberapa bulan. Dan wanita yang konon kata Haris adalah seorang sang mantan ternyata meminta pertanggungjawaban dari Haris. Bukankah itu artinya mereka masih menjalani hubungan walaupun status sudah menjadi tunangan dari Bella? Dan Haris selalu menyembunyikan kisah masa lalunya itu dari Bella. Tentu saja Haris takut jika rahasia besar yang terjadi antara Haris dan sang mantan akan terbongkar di hadapan Bella. Bella yang selalu kepo pada masa lalu Haris selama bertahun-tahun akhirnya bisa tahu kenyataan pahit walaupun sudah terlambat di saat malam pertamanya saat ini. Tapi dalam prinsip Bella tidak ada kata terlambat. Seperti malam ini pun dia masih bersyukur karena Tuhan telah membuka tabir siapa sebenarnya Haris di saat dirinya belum sempat di unboxing. Bella benar-benar bersyukur telah membuka DM dari orang masa lalunya Haris. Akhirnya dia mengenal siapa itu Haris yang sebenarnya. Hancur, kecewa, dan merana, itulah yang Bella rasakan. Dia merasa telah dikhianati. Seharusnya pernikahan ini tidak pernah terjadi jika saja Bella tahu sejak awal. Semua wanita pun rasanya tidak pernah rela pasangannya direbut oleh orang, apalagi dia adalah orang masa lalu. Walau semua itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, namun pada akhirnya Bella bisa tahu dan membaca langsung, serta membongkar rahasia yang sudah tersimpan rapi. Betul kata pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, pastilah akan jatuh jua. Dan sepandai-pandainya menanam bangkai, pastilah akan tercium juga. Itulah hal yang sedang dialami oleh Haris dan Bella. Kini Bella menyerah dan mantap untuk mengakhiri semua prosesi yang baru saja berakhir. Bella tidak peduli dengan apa yang akan dikatakan oleh orang-orang tentang dirinya. Semua itu akan ia pikirkan nanti. Masa pacaran yang mereka habiskan dengan begitu lama tidak menjamin pernikahan yang manis dan indah. Seperti malam pertama ini, Bella dan Haris justru bertengkar hebat seusai pesta yang mewah dan megah yang baru saja digelar di salah satu hotel berbintang 5 di daerah itu. Kini yang ada hanya percekcokan. Haris masih bersabar memelas dan meminta Bella untuk tidak minta cerai dengannya. Walau dirinya sudah tidak memiliki pembelaan atas apa yang sudah ia lakukan, Haris menyesal, lebih tepatnya menyesal karena belum sempat mereguk tubuh indah Bella. Bella, panggilnya masih menahan segala emosi. Dia mencoba untuk membujuk Bella. Kita cerai, tegas Bella, dan keputusannya sudah benar-benar bulat dan mantap. Tidak akan bisa diganggu-gugat. Oke, fine, kita cerai. Aku talak kamu sekalian dengan talak 3 biar kamu puas. Haris yang sudah kalap dan emosi selalu disudutkan oleh Bella akhirnya kelepasan mengatakan kalimat laknat itu. Bagus, jangan anggap pernikahan kita pernah terjadi. Dan ya, satu lagi, mulai malam ini jangan sampai kamu menampakkan diri lagi di hadapan aku, ucap Bella masih dengan isak tangisnya dan segala emosi di dalam dirinya. Enggak akan. Haris langsung menyambar kunci mobilnya yang tergeletak di atas naskas. Haris keluar dengan wajah merah padam karena amarah yang begitu menggebu-gebu. Brak, pintu kamar hotel itu ditutup dengan begitu kasar oleh Bella. Namun setelah itu dia menangis dan merosotkan tubuhnya di belakang pintu. Bella menangis sendiri di dalam kamar yang sudah dihiasi dan begitu banyak taburan bunga mawar yang berwarna merah membentuk hati di setiap sisi. Kedua matanya menatap taburan kelopak bunga mawar merah yang tersusun rapi membentuk hati di tengah-tengah ranjang. Dalam kamar itu terlihat sangat indah.
Bella segera bangkit dari keterpurukannya. Lantas dia menyambar spray dan memporak-porandakan semua hiasan yang indah dan rapi, hingga menjadi berserakan di segala penjuru ruangan ini. Jika dipikir, semua yang Bella lakukan adalah hal yang wajar. Tidak ada satu orang pun yang tidak akan bersedih jika hal terjadi sama seperti apa yang Bella alami. Pergi kamu Mas dari hidup aku. Aku benci kamu Mas. Aku benci. Bella bak kesetanan. Dia tidak peduli lagi dengan apa yang sudah ia lakukan. Perasaan yang Bella rasakan saat ini adalah hancur sehancur-hancurnya. Sungguh ironis memang. Bella sudah memiliki gambaran tentang indahnya pernikahan bersama dengan Haris. Namun nyatanya semua itu harus hancur karena ulah Haris yang terus bermain-main di belakang Bella. Satu hal yang Bella wajib syukuri adalah mereka belum sempat bersatu dalam tanda kutip melakukan hal di malam pertama. Sabar Bel, sabar, lo pasti bisa, lo pasti kuat melewati ini semua. Gumam Bella lirih kala tenaganya yang tersisa tinggal sedikit karena sejak tadi dia mengamuk di dalam kamar hotel ini sendirian. Sampai tubuh itu melemah dan jatuh telungkup di atas kasur dan empuk dengan sendirinya. Bella tertidur dalam keadaan sedihnya. Sedangkan Haris yang kadung frustasi, dia pergi ke klub untuk menenggak beberapa kali minuman di sana. Pikiran pusing karena masalah dengan Bella membuat Haris jadi kembali ke tempat terkutuk ini. Sudah sejak hari di mana Bella menerima pertunangan dengan dirinya, Haris sudah tidak pernah lagi mendatangi tempat ini. Namun, karena masalah yang begitu berat bagi Haris, akhirnya dia kembali lagi ke tempat ini. Tentu saja untuk membuang rasa pening dan jengahnya. Jika boleh jujur, Haris menyesal setengah mati dengan perkataan yang Bella katakan. Bella, dasar Bella, cewek munafik. Kenapa sih kamu cari-cari alasan aja? Bilang aja kamu udah ada PIL sampai hanya karena masa lalu yang udah selesai kamu ungkit lagi. Haris menyugar surai rambutnya dengan kasar. Haris benar-benar tidak sadar dengan luka yang sudah dia lakukan kepada Bella, mengkhianati kepercayaan yang sudah Bella berikan dengan tetap menjalin hubungan dengan wanita di masa lalunya. Berpisah dengan Bella bukanlah kali pertama bagi Haris. Sejak pacaran pun mereka sering putus nyambung. Namun berbeda dengan kali ini, sepertinya sudah tidak akan pernah bisa. Haris menyesal dengan mulut yang suka tidak terkontrol karena terpancing dengan emosi Bella. Haris bahkan sudah mentalak 3 Bella, yang itu artinya dia tidak akan bisa menikahi Bella selagi gadis itu belum menikah dengan pria lain selain dirinya. Haris mengacak rambutnya kasar. Dia kembali menenggak beberapa gelas wine agar bisa sedikit mengurangi beban yang sedang ia pikirkan. Hingga pagi menjelang, pria yang bernama Haris itu nyatanya tertidur di klub itu. Dia mulai sadar saat ponsel di saku celananya berdering. Haris yang mulai sadar dengan apa yang terjadi semalam pun meraih benda pipi itu tanpa melihat si pemanggil. Dia hanya menggeser ikon yang berwarna hijau dan mulai terdengar suara panik dari seberang sana. Halo? Jawabnya masih belum sadar sepenuhnya. Iya nak, ini Bapak mau menanyakan keadaan Bella. Bapak sudah beberapa kali menghubungi anak itu, tapi nggak diangkat. Terdengar suara dari seberang sana. Haris lantas melihat siapa pemanggil. Setelah dia mendengar suara di seberang menyebut nama Bella. Mana aku tahu, jangan tanyakan Bella padaku. Kami sudah bercerai, jawabnya santai tanpa ada rasa bersalah. Apa? Suara gaduh terdengar dari seberang dan tidak lama pun panggilan yang terhubung langsung Haris putuskan. Bersambung. Kamu yang belum subscribe dulu. Jangan lupa komen ya. Semoga kalian suka dengan judul baru ini. Terima kasih. Bye bye. See you.